ini dadakan lah namanya lah. Ada persiapan khusus. Kenapa style kayak gini? Ya memang dari awal kita dakwah memang kayak gini. Guru kalau kan gue nyiaran untalan. Ya kan rata-rata tahan gentar, tahan tembak, tahan singsu, tahan pangkung. Tapi kasihan puasa banyak ada tahan itu. Iya puasa gue. Puasa ditahan. Dulunya berjual sabu di sana, naik ekstasi apa-apa itu dulu perang-perangan pinggir jalan, sekarang udah lagi. Dengan niatnya memang bagus. Apa? Membangun orang sahur supaya puasa esok. Tapi dengan joget-jogetan, mabuk-mabukan, bahkan terkadang salon yang gana-gana orang terganggu kalau pindah dia. Tipe pendamping hidup beliau seperti apa, kayak apa di mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashab, para pemirsa yang budiman, juga para pecinta media khidmah dakwah yang selalu memberikan kami masukan-masukan positif. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini tanpa kita sangka, tanpa kita duga, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu dengan salah satu guru kita, Guru Qurtubi, atau lebih akrab dengan panggilan guru muda, dalam sebuah kegiatan yang dibungkus rapi oleh teman-teman ashab khidmah dakwah, yaitu tomat, tontonan manfaat. Kita berharap semoga tontonan ini akan menjadi sebuah tuntunan yang membawa dampak positif bagi kegiatan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah juga bersama kita di depan rumah beliau Bapak Haji Sufyan Sauri, alhamdulillah alamin. Jadi sesuatu yang memang sangat tidak kita rencanakan. Alhamdulillah tadi kami menemui beliau pas datang ke Amuntai Babilanja. Beliau kumpul dengan teman-teman kita, para anak-anak muda. Jadi dengan style seperti ini bagi kami sangat menarik, sehingga tadi kita bujuk-bujuk, ayo dah kita izinkan, kami ingin mendapatkan mungkin pengetahuan, pengalaman seperti apa metode dakwah beliau, sehingga beliau ini sangat dinantikan oleh kaula muda dan bahkan mohon maaf, bahkan dari berbagai macam kalangan. Ini mungkin akan menjadi masukan bagi orang-orang yang ingin bergerak di bidang kebaikan kepada tetamu kita, khususnya kepada Guru Qurtubi atau guru muda. Mohon maaf. Allah karim. Jadi pertanyaannya lebih ke sana. Kenapa dengan style begini ya, dan metode dakwah awal-awal gimana? Soalnya kita mempertemui beliau kan biasanya kayak kata ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bahasa Banjar gini loh lah. Karena orang Banjar. Tadi Alhamdulillah baru habis berjalanan. Ini baru datang dari Palangkaraya. Di perjalanan tetamu kawanan. Dan berhentian tadi melihat, manggil ke sini ya, ini dadakan lah namanya lah. Ada persiapan khusus. Jadi kalau masalah metode dakwah, kenapa style kayak gini? Ya memang dari awal kita dakwah memang kayak gini. Awalnya masalah dakwah ada tertarik sama sekali. Tapi karena perintah guru, perintah abuya, bahkan pesan daripada almarhum muallim yang ma'amanahi ke mama, ya bismillah sudah. Jadi harapan guru-guru kita, harapan orang tua kita, yang awal-awal kita diperintahkan dakwah, gimana caranya menarik kalangan muda, wabil khusus kalangan yang dipandang orang kampung dengan mata sebelah. Maksudnya apa? Ulun orang Barabai, HST kan, khususnya Sungai Buloh, Rantau Bujur Mantaas. Di situ kan sudah bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum
di sana Texas, ya kan? Jadi banyak kalangan-kalangan yang terjerumus dalam dunia narkoba, begal-begalan, itu ini semua. Jadi kita diperintahkan gimana caranya menaklukkan semua itu. Ya bismillah, kita ganti style awal-awalnya, kumpul-kumpul. Awal-awal kumpul-kumpul tuh dulu apa ngerannya di balapan liar. Asik tuh di balapan liar, nongkrong. Jadi punya terasa risih, kenapa nih? Anak ayah, anak abuya umpat ngumpul kayak kita nih, kenapa? Situ awal-awalnya kita sapa sampai buahnya mulai bertakun hukum. Kayak kami ini gawian kayak gini, adakah harapannya tobat? Itu awal-awalnya dulu. Alhamdulillah bagamatan sampai buahnya tuh hakun umpat belajaran. Kami dulu belajaran sambatannya. Jadi setiap rumah tuh beda-beda. Ada 10 orang, ada 20 orang, ada 7 orang. Ya kan beda-beda kampung atau di situ? Di kampung tapi beda-beda rumah. Soalnya kan kada bahasanya tuh kada rangkat kada patuh. Oh iya. Jadi kan Sultan ke sana aja di sini aja. Kita isi Ya. sampai sekitar 3-4 tahun. Oh, lawas lah. Baru dikumpulkan di satu musala. Tahu awalnya. Jadi lika-likunya tuh apa yang kita lebih berkesan di dalam hati, buahnya yang tuha-tuha sudah puluhan tahun di dunia hitam, baik bandar narkoba ataupun bunuh bayaran, itu semuanya habis. Buahnya tak ngaji dari alif ba, tak bayangan. Bahkan belum terada nangis, jadi buah muni selamat, untung. Kenapa? Buah piani sudah tuha, dalam artian tuh dunia hitam sudah dijalani. Hakun taubat, hakun belajar. Ulun ini juga memang anggaplah guru, guru walaupun masih belajar guru, tapi juga masih anom, bujur. Tapi juga Tuhannya pasti ulun baik kayak buhan pian ini, buhan pian alamat selamat, dia nangisan jadinya. Jadi bahabar, ada buhan amun tai di bagiannya kan ada buhan berabai, mana-mana buhan tacut-tacut datang ke kita. Soalnya awal-awalnya tuh ada langsung patuh-patuh benar. Jadi awal patuh bagayaan, berokokan, santai-santai, di mana tempat santai di situ santai, pinggir jalan santainya awalnya, patuh-patuhan semua. Bila sudah patuhan bagaimana? Datang sadar bagiannya. Guru kalau kan gue kan untalan. Makanya rata-rata tahan mental, tahan tembak, tahan singsu, tahan pangkung. Tapi kasihan puasa banyak ada tahan itu. Iya puasa gue. Puasa ditahan. Jadi awalnya alhamdulillah tanpa kita perintah. Gue nyuntalan. Situ gue sadar. Nah kadang kita kan nasihat. Jadi kami memang pian ada supan kalauan kami jarang ada. Aku memang muarad dengan aku benci kelakuan buhanmu mabuk ini memang muarad, tapi kelakuannya orangnya tetap umat Nabi Muhammad. Bahkan kita jelaskan, memang orang yang penzina, pemabuk apapun itu, namanya memang semuanya dapat ancaman azab yang begitu pedih. Tapi jarang buan piani manusia kah ada kah? Jelas manusia aja kan. Sumiyal insan dikasratil khata wan nisyan. Dinamakan akan itu manusia salah karena banyak salah dan lalai pasti itu. Tapi dari Allah Ta'ala di Al-Quran, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Taubat itu kayak apa? Yang dulu taubat itu curukutnya 3. Pertama, an-nadamu fi qalbi, menyesal dalam hati. Oh aku dulu berzina, oh dulu aku merampok, oh aku membunuh orang, oh aku mabuk, oh ini kelakuan. Menyesal dulu yang pertama. Yang kedua, rukun taubat apa? Al-iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah, dengan kalimat astaghfirullahalazim atau dengan membaca salawat. Itu yang pertama. Yang ketiga, dismaru alla ya'uda ilaihi abadan, bersungguh-sungguh bertekad kuat dan hendak mengulangi. Itu pertama dulu kita. Kemudian illa man taba wa amana, pian beriman. Iman itu apa? Iman itu secara garis besar artinya kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Contohnya surga, neraka, pahala, dosa, itu semua yang gaib kayak malaikat. Kita dulu awalnya ketakutan, awalnya kada percaya, mulai percaya sudah. Itu pertama. Yang kedua, taubat beriman, wa amila amalan salih, dan mengerjakan amal-amal salih. Dulu julun pian 20 tahun kada sing sembahyangan, kada salat. Mulai sudah sholat walaupun Jumat aja. Apa dulu? Yang mana bakasnya Jumat aja mulai ditingkatkan sudah maghrib barang atau isya barang. Jadi pelan-pelan. Yang mana dulu biasanya misal dulu nampun maaf yang mau warung jablay yang kada baik tuh warungnya mana? Yang lakian pingin itu ini serabaan kan yang aurat terbuka dan yang biasanya satu malam tuh 20 warung, ya dari 15 warung barang mulai. Iya orang. Yang dulu yang menyabu biasanya tuh yang sampai 2 gram dalam seminggu, yang 1 gram aja seminggu dikurangi. Karena kita paham, kada mungkin orang yang ahli main slot judi itu langsung lihai, kada mungkin yang nguncang dadu tuh. Kada mungkin langsung lihai, kada. Pelan-pelan taruhannya mulai misal kelereng, biji gatah, duit palsu sampai duit bujuran, baru jadi ahlinya. Taubatnya pun bagamatan, pelan-pelan. Jadi itu awalnya kita manui. Jadi apa jarang bagi orang-orang yang pemaksiat, taubat, ingat
beriman, menggawi amal-amal soleh. Maksudnya apa? Mengerjakan amal-amal soleh dalam artian tuh mengurangi kelakuan-kelakuan yang kada baik. Faulaika, maka jasan orang-orang yang awalnya maksiat kemudian tobat beriman dan mengerjakan amal soleh, apa balasannya? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan buruk yang dulu menjadi kebaikan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu bagiannya tersentuh. Kita rangkul bagiannya. Dan pesan ulun sebutin aja anak buntiannya, kenapa guru aja? Jadi Nabi ini sayang ke kita. Dari Nabi apa? Kullu ummati mu'afan. Tiap-tiap umatku itu mu'afan. Maksudnya apa di situ? Ulama ahli hadis menafsirkan situ, maksud mu'afan situ adalah pertama dosanya diampuni apabila bertaubat. Yang kedua aib-aibnya, keburukan-keburukannya karena ditutupi Allah Ta'ala di hari kiamat. Illal mujahirin, riwayat illal mujahirun, kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Maksudnya apa? Pian silahkan mabuk tapi jangan berdampak. Pian silahkan zina, bukan menyuruh tapi silahkan kalau memang masih menggawi itu, tapi jangan berdampak. Pian apa julun membunuh orang silahkan tapi jangan berdampak. Itu aja pesan ulun. Jadi yang dulunya berjual sabu di sana, naik ekstasi apa-apa itu dulu terang-terangan pinggir jalan, sekarang ada lagi. Berarti mengurangi sedikit. Ya, sekarang alhamdulillah banyak sudah yang sampai ada yang masuk penjara, baru tadi ada apa kita tetap kita rangkul, kalau dia kembali kita rangkul. Itu awal-awalnya. Jadi style gini mudah. Soalnya kalau style gamisan kan kalau nongkrong di gardu kan kurang pantas. Sopan buahnya sopan. Nah, kalau segan. Jadi kita kayak gini style. Awal-awalnya tuh metode dakwah. Alhamdulillah dikumpulkan dalam satu musola. Jadi yang lengkap orangnya. Kita suah bakalahi dulu jadi sana aja. Kesana perangan ketemu. Jadi asik ketemunya di majelis saya. Di majelis ketemu. Alhamdulillah belajar mengaji. Itu luar biasa, itu awal-awalnya kita dakwah. Bisa teman bro Ya. Dalam melakukan kayak dosa itu bro lah Iya. nah kayak berjudi Yang apa itu beda kan bro dosanya antara yang zahir lawan yang berdampak lawan yang beda. Dan Allah Ta'ala tidak akan menurunkan bala di suatu kampung, suatu negeri kecuali orang hamba itu maksiat secara terang-terangan. Beda ya, jelas beda. Ini maksudnya apakah ke arah nang kayak menantang kah dengan Allah yang telah melarang itu guru, atau Itu menganggap sesuatu itu satu pertama kan itu dampaknya buruk. Yang kedua bahayanya itu kan memancing orang-orang yang maksiat. Tapi karenanya kebanyakannya kayak gini. Kenapa jadi banyak yang kayak gitu? Soalnya banyak kalam-kalam, kata-kata orang yang kata-kata tuh dari para ulama tapi dipelintir. Di antaranya kan kita banyak biasanya lihat itu status-status orang. Apa kalamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam Sidin. Hiasilah dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan kebaikan. Itu sebujurnya maknanya apa? Pandang diri kita. Pandang diri kita, ingatkan di dalam diri kita ini banyak maksiat. Jangan mengingatkan kebaikan kita. Kalau kita mengingat kebaikan kita sombong, rasa soleh. Tapi kalau kita mandang maksiat kita yang merendah. Hati itu rendah. Jadi melihat orang tetap rasa kita berdosa, aku nih banyak dosa-dosa gini. Soalnya kan kita tahu kelakuan kita kayak apa. Jadi hati itu ada rasa sombong tuh ada. Itu harapan kita. Ujub tuh dada. Itu kebanyakannya tuh orang. Banyak salah kata-kata. Kebanyakan mengambil kata-kata ulama tuh simple, menafsirkan dengan akal pikirnya seorang. Itu kebanyakannya awalnya. Bahkan kan banyak orang yang ngomong kayak gini. Yang penting niatnya kan, yang penting hatinya katanya kan. Kalau kita bahas secara keilmuan, kan yang sudah masyhur kan itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Apa aja Sayyidina Umar, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sah amal itu dengan niat, dan apa-apa ganjaran amal itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Tapi sambung hadisnya, apa di antara hadisnya? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa orang yang hijrahnya itu dan riwayat ada hijrah itu memperbagusi kelakuan, ada riwayat lagi apa hijrahnya itu ikut dari Nabi dari Mekah ke Madinah. Memang karena Allah dan Rasul niat dalam hatinya tuh, maka sampailah apa yang ia niatkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya itu ikut Nabi dari Mekah ke Madinah, lidunya yusibwa, karena dunia yang ingin digapainya. Maksudnya apa? Mekah ahli dagangan, sedangkan Madinah ahli tani. Jadi ada sebagian
umat Nabi waktu itu yang tujuannya mau dagang ke sana. Di dunia yusibuha ayyumratin atau karena perempuan yang ingin dinikahinya. Nah, tujuannya mencari perempuan. Maka hijrah sampai kepada apa yang niatkan. Situlah timbul kaidah, di antaranya yang bikin kaidah tuh Al Habib Abdullah bin Al Haddad di dalam kitab Kisratul Muawwanah. Sidin menegaskan di sana, wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Bermula niat tidak berfungsi, tidak berdampak, tidak berguna pada maksiat apapun. Contoh, kita mencuntan, niatnya sedekah, tetap salah. Jadi sama-sama salat yang dipandang Allah Ta'ala niatnya. Jadi dalam hal kebaikan niat itu, kalau dalam maksiat walaupun niatnya baik tetap tersalah. Mencuntan punya orang, tujuan untuk sedekah. Robin Hood pambayar itu. Kayak jasa apa? Uluk aja ya kan, Pak. Ya kan, merampok. Tetap salah. Itu. Meskipun dengan niat yang baik itu kali Ya, itu sesuatu pemikiran yang harus kita terapkan di masyarakat. Karena banyak pemuda-pemudaan yang penting niatnya. Contohnya kebanyakannya kayak gini. Ada papa karaoke menghimuni umat Nabi Muhammad. Kan sedangkan karaoke itu kan dalam hadis di antara sebab turun bala di kampung itu ada waktu khizatu qainat wal ma'azib, dibikin penyanyi-penyanyi biduan-biduan perempuan. Itu di antara sebab. Itu kan bertentangan dengan hadis. Walaupun niatnya bagus untuk menghimuni umat Rasulullah. Caranya salah. Di antaranya lagi banyak orang bikin kaidah kayak gini. Ada apa kita mau orang jablay manu binian gitu. Nukar binian ada bapak niat untuk menyedekahi janda-janda di warung jablay karena kebanyakan janda di sana aja. Nah, itu tetap salah. Walaupun niat aja berarti. Iya. Sama kan kayak saat ini nah. Bergerakan kan kekanakan sahur ini kan Ramadan. Banyak dengan niatnya memang bagus. Apa? Membanguni orang sahur supaya puasa esok, tapi dengan joget-jogetan, mabuk-mabukan, bahkan terkadang salon yang gana-gana, orang terganggu kalau pindah ada yang garing atau orang tua yang sudah apa tuh tahajud, bahasa kami itu gigiran. Nah, itu deh. Itu malah garing, kadang kekanakan bangun, itu kelewatan. Artinya bagi yang bergerakan bagus, bergerakan niatnya bagus, tapi sesuaikan, jangan diputar lagu apa-apa tuh. Nah. Banyak aja lagu yang baik-baik lagi. Itu tuh. Bagi yang ini banyak kan menguah dalil itu niatnya menggerak orang sahur aja. Itu kan pas orang getah guring giliran bersahur. Iya. Ini hukum musik secara umumnya ya. Musik itu ikhtilaf banyak benar. Jadi musik dalam artian itu apabila kebaikan membawa kepada kebaikan, itu ada fatwa mutakhirin dibolehkan. Hatta terkadang kan kalau gitar kan itu kan sudah bahaya kan sebetulnya, tapi kalau itu menunjukkan untuk kebaikan nggak ada apa-apa aja masalah sama kebaikan hukum musik. Banyak ikhtilaf pembahasan para ulama, jadi ujung-ujungnya selama untuk kebaikan. Terus orang ada pernah mendengar berapa meninggalkan suatu pekerjaan yang mengandung dosa itu lebih afdal daripada mengerjakan sesuatu yang Itu jelas. itu ada hadisnya Bang. Di antaranya kelupaan kita hadisnya lah. Dalam artian dari ulama, kalau hadis itu kelupaan. Kalau dari ulama mengerjakan amal ibadah itu jauh lebih ringan daripada mentarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Lebih berat, lebih berat. Itu lebih berat. Nantinya kayak gini kan, di antaranya dalam kitab Tuhfatul Murid itu ada penjelasan, terkadang orang bingung. Lebih afdal orang yang sugih syukur daripada orang miskin sabar. Coba kita pikirkan pelan-pelan secara logika. Kenapa lebih afdal orang yang sugih tapi syukur daripada orang yang miskin sabar? Seharusnya lebih afdal orang sabar daripada orang sabar atau yang miskin daripada orang sugih syukur. Ini gini kita. Kalau orang punya duit lah, dia bagi nih. Duitnya dibagi-bagi, itu syukur. Dia syukur menggunakannya ketaatan kepada Allah. Itu syukur. Ini bukan mudah. Kalau orang miskin ya sabarna ari itu bang sudah sebutin. Tapi kalau orang sugih lah, kalau kada syukur, ya jelas menggunakannya bukan fi taatillah tapi maksiat kepada Allah. Ini yang bahaya. Soalnya pintu-pintu maksiat terbuka lebar. Hendak HBI bisa. Hendak pun bisa. Misalkan awat harus nukar binian nah kayak apa hendak potongannya. Hendak Inggris, hendak Amerika terserah tuh binian duitnya ada kan. Iya. Silakan. Jadi itu deh. Jadi sugih syukurnya lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Kalau miskin sabar itu sabar ya sudah. Ada pilihan lain. Sabar sudah. Tapi kalau orang sugih syukur ini susah. Duit dibagi-bagi ke orang dan membaginya pun ini kan jadi sembarangan membagi. Karena kan dalam Quran itu apa wala tu'tu sufa amwalakum. Jangan serahkan harta kalian kepada orang-orang sufa. Orang-orang sufa itu
Dalam artian apa? Orang-orang yang pemaksiat, orang mabuk kita modali jangan. Jangan. Jadi semua orang pasti ada punya sifat murahan. Tapi murahannya di mana? Apakah untuk masjid, majelis, langgar, pesantren? Apakah untuk orang fakir miskin, janda-janda tua? Ya kan? Apakah ke dermawannya itu waktu duduk di luar menjablay kita mabukan sih? Aku ada duit, akhirnya aku minjeminnya. Kan dermawan gue, tapi salah. Salah di sana salah. Kieu biduan jeleh. Kena aku nanggung ya. Orang majelisan kan aku mentalnya tuh bagus. Ya, Tapi jadi ada aturannya kita ada aturannya. Orang kaya bersyukur. Kieu biduan aja, karena aku duitnya jangan tahuan biniku. Andai dari pemerintah ini kan dari berupa penerangan kepada masyarakat bahwa bagusnya balon darah tuh iscaya kan penyakitnya kayak diabetes, hipertensi itu kan selama ini tuh kalau versi dokter itu kan kondisinya seumur hidup. Jadi nanti kita boleh nggak meneliti itu kebanyakannya. Jadi donor darah tuh salah satunya itu lah, Ya kecilnya itu nonton. Jadi nah kayak itu mana-mana nang sudah walaupun sekali donor darah itu nah kayak memang pang itu bukan kayak kita kasih tuh pang orang lah, tapi kayak di situ memandangkan yang dengan pak beri sedekah darahnya. Oh jelas kan mana amil salihan falinafsi. Orang yang beramal baik pasti untuk dirinya juga, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain. Kayak kita sedekah. Rasakan aja. Kadang kita nih langsung ke diri ulun pribadi. Ulun ini kan bukan orang yang langsung ini ada merintis dari nol. Dari begawe lemari, ulun lemari dulu. Aja begawe lemari. Jadi melatih duit itu dulu sedikit sampai terbiasa kita merasakan alhamdulillah wah ini tuh kayaknya kadang ngalih-ngalih banget. Bahkan ulun ampun maaf lah. Ulun kan punya majelis. Karena wasiat abah, majelis tuh kada bercelengan dan kada berpintaan. Lah nasalah narut kada pernah minta dan awal orang bahagia kada kami tolak. Tapi kada pernah mengumumkan atau mulai proposal udah pernah. Alhamdulillah terbangun aja bagamatan. Itu merasakan sedekah tuh bukan di akhirat lagi, di dunia pun dibalas. Ada yang kata di usia ulunnya masih 25 tahun ini kan hampir 26. Di kedudukan gini tuh, itu kayaknya ulun pribadi tuh rasa kada menyangka dalam beberapa tahun ini. Itu mungkin diantaranya setelah sedekah apapun, jadi setiap apapun amal baik tuh kada yang sia-sia ada. Ya, kayak orang. Emang awalnya terpaksa ikhlas. Itu tuh. Nantinya bersedekah dengan kawanku bang. Maksudnya? Aku bersedekah dengan kawan. Itu pahalanya dapat kayaknya. Ada bagian kita pun dapat. Mandala murah. Mandala ala khairin falam selajri fa'ilihi. Sama kayak kaulan bukan sekumpulan itu kan kadang orang simpulkan nih secara kada langsung seberapa ini kayak ada satu amalan yang ada berasa sudah sedekah. Iya. Itu Pembelajaran. Belum balik orang deh, belum mbak. Memang kan diantaranya tuh kita banyak mendengar komentar di orang kayaknya tuh bulik, bahkan terkadang orang tuh menajar apabila berrezeki kan hendak nanya apa hendak umpat menjamu kalau terus kumpulan ini terbukti. Itu diantaranya yang kita dengar dari kalangan umum. Itu nih banyak orang pendek itu. Dan bahkan orang guru sudah menyatakan untuk tahun depan. Tahun kayaknya juga kita kayak ini pulang. Jadi kan sesuatu yang belum ada jaminan untuk tahun depan. Jangan kan rezeki tahu umur nggak tahu. Apakah kemudian nang baniat nih kalau ekonominya tidak sebaik orang-orang di sekelilingnya, artinya belum yakin. Belum tentu. Tapi ini sudah mengandak niat untuk tahun kainnya tuh. Nah disitulah ada rahasia masalah. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Tatkala kita niatkan sesuatu untuk kebaikan, lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Di antaranya misal, ya Allah, ulun hendak hendak benar berzakat merasai 1 juta. Itu berapa duitnya tuh? Itu biasanya. Jadi setiap niat tujuan kita minta kepada Allah, kalau kita hendak akhirat, letakkan akhirat di sana, lebih kayaknya mudah. Nah, kita merasa pribadi terkadang duitnya ada dari Allah. Lisan umat Nabi Muhammad, ya Allah, belum perlu duit nukar alat alat sound system ini nukar kamera nukar proyektor.
jalannya tuh aneh-aneh semuanya. Aneh-aneh rezeki tuh. Kalau kan kita bisa kalkulasi akal, bukan aduh mampu duitnya nih kayak kadada. Tapi alhamdulillah mudah aja jalan. Tapi niat akhirat. Kalau niat dunia kayaknya belum lagi nah. Kalau dunia 4 ada kabul. ini Supaya jangan tegang gitu lah. Allah bro, yang memaknai dari perintah Allah itu bro. Oh itu jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Maknanya itu maksudnya gini bro, apakah ridho itu situ umum bro, walaupun untuk masalah anak ada baik juga? Tidak. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Walaupun itu yang maksudnya itu yang anak dia itu kada baik itu bro. Itu salah. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kada ada taatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu dalam artian, tapi kita yang jelas masalah kepada orang tua ini itu kan dikatakan orang tua itu apa? Miftahul barakah, miftahul rizki. Kunci keberkahan, kunci rezeki, miftahul ilm, kunci ilmu. Ini perlunya kekawitan. Perlu suah ini bro, maaf bro, iya bro, ini mah misalkan. Jadi untuk suah ini bro apa? Yang lagi-lagi tuh ngarang sifat memang pembelah, lebih baik jujur gitu, bahwa kadang-kadang itu bro tabiat Cina ini kadang ketujuh yang masalah permainan. Iya. Jadi kalau dulu suah mengawali sebelum nang di Surabaya tuh, ini bapak kisah tuh, bapaknya tuh membawa itu kita ngambil duit ya, saya ngambil duit. Nah, tapi turunnya kan karena di selain Islam itu kan kalau hubungannya kayak Katolik itu baru bahwa masalah begitu hubungan Cina itu kan kayak sudah lazim pun nggak kayak nang Yudi itu. Iya. Nah jadi begitu nyebut gini jadinya kayak berbijaknya nih aja. Contoh saya nih mau ngambil uang ya ke Singapura. Iya. Nah itu nah sempatnya. Jadi begitu ini betak itu deh, namanya betak pun kasih dulu aja, iya nih aja, iya ambil sana yang banyak ya. Sudah. Jadi di situ ini dapat restu dari kuitannya, imbahnya pulang, bijinya pulang nyawa bini. Jadinya bini itu bijinya, kayaknya bijinya gue Jojo aja, jadi yang bingung, kenapa jadi nyampe nabi ini hijau, soalnya Juliet. Jadi yang nabi ini nyampe nabi orang soalnya Romeo. Oh itu, ini mau pagi jangan mau ngambil uang jangan sana aja. Jadi mami gimana aja? Mami sih gini, ambil yang banyak aja. Ya sudah ambil yang banyak sana aja. Jadi lihat semangatnya kayak waktu ini mak ambil itu dia sudah bucur. Ada besar mereka di golong lah. Kebetulan gue kadang ada bapak dasan tuh, terus cekal gitu. Jadi pengalaman pribadi gue nih, jadi ulo nih memahami bahwa kan jangan berpadah nah itu, nah kedua tuh padahal gini santu, terus jadi saling sarik. Jadi yang pertama tuh, gue jadi mbak tuh gue begitu main tuh sekitar sampai 2 jam 1,8 M dapat. Caranya permainannya tuh antik. Makanya kenapa hubungan kita sini kebanyakannya itu lah bila permainannya cak kalah. Itu mungkin pertama dan sangka baiknya kan jangan sampai dimakan yang ada baik ya kalau di awal gitu. Nah yang kedua dia secara bapak dah gitu. Nah kan disitu kan kita ngambil pelajaran tuh. Ibar nih digawian nang salah pun ngawitan berapa kayaknya lancar. Sama kayak ada kisah bukan belum tapi kisah kawanan. Ini kan masalah bengkreman nih. Ulun kirim pun maaf aja, ada buntalan di orang kada. Pokoknya bila ulun pada kata mama ambil parah mah ulun bakal lahi. Sikat ke sana. Alhamdulillah jinya kada suka lah. Itu jalan yang salah itu luar biasa. Sampai bisa bicara. Iya. Bila kalau pengen berada aja tuh anak sudah aja asal maksudnya. Itu ada dalam riwayat hadis qudsi, tapi kita lupa teksnya. Seorang anak yang membahagiakan ibunya di pagi hari, sorenya maksiat besar-besaran, tetap Allah Ta'ala ridha. Karena membahagiakan orang tuanya, saking tingginya derajat orang tua. Dan ada seorang anak yang menyakiti hati ibunya di pagi hari, kemudian sorenya beramal dan amalnya banyak tetap tertolak.
Saking luar biasa yang derajat ke orang tua. Tapi ini jangan dijadikan dalil karena dalam artian aku tinggal mama dulu masih itu jangan jual itu. Ini kan kata-katanya banyak. Artinya itu saking tadi kan kita bahas masalah kemuliaan orang tua tuh. Ya untuk kedudukan kemuliaan tadi. Intinya kan ada kan dalam riwayat tuh idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Apabila telah meninggal anak cucu Adam terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Pertama shadaqatin jariyatin, ada al-ilmu yantafa'u bihi, ada walidin salihin yad'u lahu, anak yang saleh selalu mendoakan. Situ ulama ada membahas dalam artian itu apa? Kelakuan kita tuh apapun kelakuan kita baiknya atau buruknya itu dapat kerawitan nantinya. Banyak di antara mereka itu orang-orang wali yang kulus kelaparan dalam kubur akibat anaknya kelakuan kita baik. Nantinya masalah pernikahan tuh anak yang paling bahaya. Anak tuh yang di pas itu bro ya nantuan diri ini investasi akhirat. intinya kan yang dibahas diantaranya kan di dalam kitab i'anatul talibin juz kedua, i'anatul talibin juz kedua. Situ kan dijelaskan orang kan banyak bertakun dalil, orang-orang bagi kan luar biasa. Ayo ini pada malam Jumat sudah aja, ini kan pas malam Jumat nih, pada malam Jumat sudah aja, ayo kita sembahyang hadiah gisan arwah nini, arwah kai, arwah bapak, arwah umah. Jangan banyak kan terkadang orang bagi itu bertuduhan gitu ke anak. Itu bahkan dalam banyak mencari dalil, dan kita ketemu dalilnya itu di dalam kitab Hasyiah i'anatul talibin juz kedua. Sudah dijelaskan apa? Anna arwahul mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendatangi pada tiap-tiap malam ke langit dunia, bukan malam Jumat aja. Kalau dalam teks kitab itu tiap-tiap fi kulli lailatin pada tiap-tiap malam. Wa taqif biha zayu biyutiha, dan ia berhenti di depan rumah. Kemudian wa yunadi kullu wahidin minha, dan memanggil tiap-tiap salah satu daripada arwah-arwah dari bapak, daripada orang-orang yang menjadi apa? Bisautin hazinin alfamaratin, memanggil dengan suara yang sangat sedih 1000 kali panggilan. Ya, seandainya kita mendengar itulah arwah bapak, arwah umat itu memanggil. Apa panggilannya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai sanak kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang yang mendiami rumah-rumah kami, walabisu thiyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaian kami, hal minkum min ahadin yankuruna wa tafakkuruna fi gharabatina. Apakah salah satu di antara kalian ada juga yang ingat lawan kami, ada juga yang menggenang lawan kami, sedangkan kami di tempat terasing. Wa nahnu fi sijnin tawilin, kami ini berada di penjara yang sangat lama, lawas. Wahsin syadid, berada di benteng yang sangat kuat. Farhamuna, hadiahi kami, yarhamukumullah, niscaya Allah masih kalian juga. Itu kalau itu ngeri itu. Kalau kita membahas malam dulu deh, tiap malam malah Ada malam Jumat ayo sanak kerabat, keluarga, anak yang utama di situ. Nah, tiap malam tadi guru nih, apakah ada syarat besar tiap malam sampai sampai kena hari kiamat, atau misalnya sampai menyeratus atau kayak Kalau itu kan ada batasan. Kalau untuk anak, ya itu kayaknya tuh sampai kita meninggal dari kiamat. Iya, sampai kita nunggu juga. Itu tuh. Jadi kalau kita bahas masalah hadis yang 3 macam dari itu, anak yang soleh selalu mendoakan, itu kan selalu mendoakan. Itu bukan mudah. Jadi kita kalau memandang di situ, ya Allah, banyaknya orang-orang yang pentingnya kita ada perlu harta yang banyak, yang penting anak itu dididik agama, kita silakan sugi, tapi anak harus paham supaya menggenang kekawitan. Berapa banyak orang-orang punya warisan miliaran bahkan triliunan, tapi anaknya ya Allah bikin dugem dalam rumah, kayak apa kawitan dalam kubur. Tapi kita jangan mandang kawitan dalam kubur, artinya mah hidup pun harus kita itu tuh. Anaknya dikubur. Iya, seandainya si Din ibadah masih hidup kan kita larikan ke kita kalau kita punya anak. Apakah anaknya kita didik begawi, lihai begawi, atau punya agama? Jadi walaupun kita berusaha, kita didiknya usaha, tapi agama jangan ketinggalan. Selesai bro. Jadi pada orang dari itu ada salah. Waktu kita membaca di kitab situ tuh, ya Allah, sedih rasanya melihat orang-orang yang mama abahnya sudah meninggal, tapi anaknya ya Allah keluyuran itu ini. Sedih di sana kita melihatnya. Tapi kalau sudah dapat kiriman itu enggak kayak bisa kan dikirimin sudah kan, itu masih datang juga bro. Kalau kita membantukan tiap-tiap malam, tapi yang jelas kita kayak gini, walaupun tadi kita kiriman dalam artian kiriman apa ya, kembali ke masalah tadi, kita sholat itu kiriman, kita berbuat itu kiriman, walaupun tanpa diniatkan. Otomatis sana birrul walidain, baik sudah kita. Jadi dalam artian apa? Bahkan kayak gini kan banyak isinya hari ibu aja, hari bapak kan, berfoto, abah, mama tercinta. Tapi coba kelakuan kita ke sana, apa kabar kita besok itu sekalian? Salat Id kenalan kita masuk tuh. Tapi kelakuan kita membala. Apa kabar? Apa kabar kan? Itu terkadang kita.
Enggak, maksudnya gitu. Kalau kita sudah kayak setiap hari ini mengirimi juga, apakah tetap juga datang atau yang itu Allah alam, itu kan apa perkara gaib. Itu gaibian, kita kada tahu itu. Tapi dalam artian kan kita memandang daripada riwayat yang di dalam kitab tadi itu apa, supaya kita tuh lebih mengganang orang tua. Lebih lagi lah. Mengganang Tiap kita. malam tuh lebih Nah, lagi. jadi kita hendak kelakuan, mamaku dikubur, abahku dikubur, atau kelakuan ini kasihan sih lah. Jadi kita kelakuan tuh terbatas jadinya ada remnya itu tiknya. Ingat kepahitan kita. kalau ini karena mutlak masih hidup juga enggak sampai meninggal pun kita Sampai meninggal ya. Karena insya Allah mudah-mudahan selengkapnya kita bermaksud ada bersilaturahmi ke rumah beliau, dan tentunya akan lebih lama obrolan yang lebih eksklusif dan khusus ya, karena mungkin kita akan sampai kepada ini kan sini masih belum berumah tangga nih. Ini kayak apa, mungkin tipe pendamping hidup beliau seperti apa, nah kayak apa di mana itu mungkin kita kan tahu, apakah karena kita mudah-mudahan bisa bahas itu lebih jauh, karena dalam pertemuan silaturahmi kita secara khusus karena kita bahas istilah untuk bersilaturahmi kita buat beliau. Mudah-mudahan obrolan ini, mudah-mudahan tontonan ini akan membawa manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.